Tahun-tahun awal perjalanan dakwah Rasulullah SAW di Mekkah tak pernah lepas dari bayang-bayang sosok istri pertamanya, Khadijah. Khadijah bukan hanya istri, melainkan juga sahabat, mitra, dan penyemangat dalam segala situasi. Ia adalah sosok perempuan yang penuh kelembutan dan keberanian, tidak ragu mengorbankan segala yang dimilikinya demi tegaknya ajaran agama Islam. Ketika Makkah diselimuti oleh angin pemboikotan yang menimpa kaum muslimin, Khadijah tetap berdiri tegar di samping suaminya. Ia menyaksikan penderitaan dan kesulitan yang mereka alami selama 3 tahun lamanya. Namun, ia tidak pernah meragukan kebenaran dakwah Rasulullah. Khadijah bersama-sama Rasulullah menjalani hari-hari dengan ketabahan dan kepercayaan kepada Allah. Pada suatu hari, di tengah masa sulit itu, Rasulullah datang membawa kabar gembira, kabar tentang rayap yang telah memakan naskah kesepakatan kaum Quraisy yang tergantung di Ka'bah. Hanya tersisa tulisan Bismika Allahumma yang berarti dengan namamu ya Allah. Kabar ini seperti sinar harapan yang memancar dalam bayangan. Itulah saat keluarga muslim yang telah diasingkan selama 3 tahun lamanya akhirnya bisa kembali ke rumah masing-masing dengan kepala tegak dan hati penuh syukur. Kaum muslimin merasa kelegaan yang begitu mendalam, dan mereka pun tak henti-hentinya memanjatkan doa dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dalam kegembiraan itu, Khadijah merasa bahwa akhir hayatnya semakin mendekat. Kesehatannya semakin menurun, dan ia merasakan panggilan yang semakin kuat. Ketika itu, ia memanggil anaknya Fatimah Az-Zahra dengan hati yang penuh cinta dan kasih sayang. "Fatimah putriku," bisik Khadijah lemah, "aku yakin ajalku segera tiba, dan yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu, aku malu dan takut untuk memintanya sendiri, agar beliau memberikan sorbannya yang biasa digunakan untuk menerima wahyu, untuk ingin sorban itu dapat menjadi kain kafanku." Fatimah dengan mata berlinang air mata mengangguk dengan lembut. Ia merasa berat hati untuk mengabarkan permintaan terakhir ibunya kepada Rasulullah, namun ia juga merasa wajib melakukannya. Setelah mendengar permohonan Khadijah, Rasulullah dengan lembut menjawab, "Wahai Khadijah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitipkan salam kepadamu dan telah menyiapkan tempatmu di surga." Khadijah tersenyum lembut, merasa lega dengan jawaban itu. Ia tahu bahwa segala pengorbanan dan kesetiaannya akan dihargai oleh Allah. Khadijah merasa tenang dan damai, dan dengan perasaan itu, ia menahan nafas terakhirnya di pangkuan Rasulullah SAW. Rasulullah merasa duka yang mendalam. Air matanya tumpah begitu ia mendekap jenazah istrinya yang tercinta. Semua orang di sekitar merasakan kesedihan yang sama. Khadijah wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan, tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Kesedihan Rasulullah tak terhingga. Dalam 3 tahun yang berat, ia kehilangan 2 orang yang sangat dicintainya, Khadijah, istri tercinta, dan pamannya yang melindunginya, Abu Talib. Tahun itu kemudian disebut sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan dalam kehidupan Rasulullah. Tak lama setelah Khadijah wafat, datanglah malaikat Jibril dari langit dengan membawa kain kafan yang indah. Rasulullah menjawab salam Jibril dengan lembut dan bertanya tentang kain kafan itu. "Untuk siapa sajakah kain kafan ini, ya Jibril?" tanya Rasulullah.
Jibril menjawab dengan sedih, "Kain kafan ini untuk Khadijah, untuk engkau ya Rasulullah, untuk Fatimah, Ali dan Hasan." Mendengar itu, Jibril menangis. Rasulullah pun bertanya, "Kenapa ya Jibril?" Jibril menjawab, "Cucumu yang satu, Husain, tidak memiliki kafan. Ia akan dibantai dan tergeletak tanpa kafan, tak dimandikan." Rasulullah terenyuh oleh ucapan Jibril ini. Ia merenung sejenak, memandang jasad Khadijah yang beristirahat dengan tenang. "Wahai Khadijah, istriku tersayang," ucapnya dengan suara lirih, "demi Allah, aku tidak akan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah mengetahui semua amalmu, semua hartamu kau hibahkan untuk Islam. Kaum muslimin pun ikut menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku ini juga darimu. Namun jadi, mengapa permohonan terakhirmu hanya selembar sorban?" Khadijah, istri yang kaya dan dermawan, meninggalkan dunia ini dengan sederhana. Ia tidak memiliki kain kafan yang layak untuk menutupinya. Pakaian yang dipakai oleh jenazahnya adalah pakaian yang sangat sederhana dan kumuh dengan 83 tambalan. Bahkan ada yang terbuat dari kulit kayu. Namun, meski dengan pakaian yang sangat sederhana itu, Khadijah meninggalkan kenangan dan warisan yang tak ternilai bagi Rasulullah dan umat Islam. Demikian, semoga bermanfaat. Amin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.